Pada tanggal 19 November 2024, kami mahasiswa pendidikan luar sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ikut serta melakukan kegiatan sosialisasi kesehatan seksual yang dilaksanakan oleh Polres Jember terkait dengan bahaya pergaulan bebas. Sosialisasi ini merupakan agenda rutin Polres Jember di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Kali ini Kecamatan Kencong yang menjadi sasaran sosialisasi kami. Pada Selasa pagi sekitar pukul 7:30, kami yang beranggotakan 5 orang mahasiswa dengan didampingi oleh 2 utusan Polres hari itu bertolak ke daerah Kencong dengan menggunakan mobil dinas Polres. Selama kurang lebih menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya kami menginjakan kaki di salah satu sekolah di Kencong, yakni Sekolah SMK Ma'arif NU. Sekolah ini memiliki siswa-siswi sebanyak 368 dengan terbagi ke dalam 2 jurusan, yakni Teknik Komputer dan Manajemen Perkantoran, dengan jumlah guru tenaga kerja sebanyak 36 pengajar. Jumlah tersebut masih belum termasuk karyawannya. Di sana kami memberikan materi terkait dengan pergaulan bebas di zaman sekarang, edukasi mengenai seksual, bagaimana cara merawat kesehatan, dan juga membatasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya seksual yang saat ini itu marak terjadi di media sosial. Berikut ini adalah rekap serangkaian kegiatan kami sosialisasi selama di SMK Ma'arif NU Kencong Jember. Pertama, ada pembacaan doa yang dipimpin oleh guru setempat yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMK Ma'arif NU Jember serta sambutan oleh perwakilan dari Kapolres dan juga kami dari para mahasiswa. Setelah itu kami langsung melakukan kegiatan sosialisasi dengan penyampaian materi yang diawali oleh pihak dari Kapolres, yang selanjutnya dilanjutkan oleh kami perwakilan dari mahasiswa. Setelah kegiatan sosialisasi ini berakhir, kami langsung bertolak untuk kembali ke kantor untuk melakukan sesi wawancara ulang bersama pihak Kapolres. Di sana kami bertanya mengenai Binmas itu seperti apa, fungsinya dalam masyarakat, pengaruh Binmas dalam pembinaan generasi muda, serta pesan dari Bapak Kapolres untuk pemuda di luar sana. Dan Bapak Kapolres menyampaikan bahwasannya Binmas itu ialah singkatan dari pembinaan masyarakat. Dalam konteks kepolisian, Binmas ini adalah satuan tugas yang berfokus pada hubungan langsung dengan masyarakat. Dalam masyarakat sendiri, Binmas ini berperan sebagai jembatan antara polisi dan masyarakat. Mereka menjadi sosok yang mudah didekati dan dipercaya, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan keluhan ataupun informasi. Serta peran Binmas sangatlah penting dalam pembinaan generasi muda. Adapun beberapa pengaruh positifnya antara lain menjadi role model bagi para pemuda dan menjadi contoh dari pendidikan karakter yang baik. Selain itu, juga berperan sebagai pencegahan maraknya kenakalan remaja di zaman sekarang, serta memberikan pembinaan mengenai kepemimpinan. Adapun pesan dari Bapak Kapolres ialah, jadilah warga negara yang baik, jadilah generasi yang berakhlak mulia, hormati dosen atau guru dan orang tua, serta hindari narkoba dan minuman keras, dan yang pastinya aktif dalam kegiatan atau hal-hal yang berbau positif. Selanjutnya kami juga melakukan sesi wawancara lain dengan Bapak Kapolres. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andila dari UNES Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Nah, di sini saya ingin observasi berkaitan tentang pembinaan generasi muda. Binmas itu kan mengelola masyarakat ya Bapak. Usia masyarakat itu biasanya rentangnya sekitaran 18 sampai 20-an. Ada juga yang lebih. Nah, di sini kita lebih merujuk ke generasi mudanya. Bagaimana korelasi Binmas terkait hal tersebut? Baik, saya jelaskan, mohon izin. Kami Aibda Mahar dari Sabdinmas Polres Jember, kebetulan jabatan PS Kanit Babin Kaptibmas ya. Untuk tupoksi Binmas yaitu lebih condong ke ranah preventif, artinya yang dikedepankan daya tangkal ya. Bagaimana cara Satbinmas atau lini Binmas melaksanakan preventif itu mengubah pola pikir masyarakat ya, mengubah pola pikir masyarakat agar mereka on the track, tidak menjadi pelaku maupun korban dari pelaku tindak pidana ya.
Kemudian di unit Satbinmas itu saya kenalkan dulu biar ya ini salah dan lewat. Ada unit Bintip SOS ya, pembinaan keterlibatan sosial yang berkaitan dengan remaja, perempuan dan anak. Kemudian ada unit Bin Kamsa, itu pembinaan satuan Kamling ya, Pam Swakarsa termasuk di dalamnya. Kemudian ada namanya unit Bin Polmas, pembinaan polisi dan masyarakat. Yang terakhir kami sendiri di unit Babin Kamtibmas. Jadi lini tugasnya semua pada intinya ada di ranah preventif, mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menjadi pelaku maupun korban. Biasanya sasaran khusus. Kalau sasaran khusus, kalau yang di Bintipsos itu jelas ke perempuan, pelajar, mahasiswa, perempuan dan anak. Cara bertindak kita memberikan penyuluhan, bimbingan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian ke komunitas yang sudah ada seperti itu. Dibantu dengan unit Polmas maupun unit Babin Kamtibmas yang selama ini di ujung tombakkan satuan atau lembaga Polri itu di ujung terdepan karena apa? Petugas kami yang paling jauh dan paling dekat di hati masyarakat ya Babin Kamtibmas itu. Terus bagaimana Bapak caranya mengetahui ada indikasi di daerah kayak tadi yang sudah dijelaskan seperti pelecehan mungkin kepada perempuan, terus pencurian gitu? Baik, untuk kami Babin Kamtibmas selalu membuat laporan secara digital dalam aplikasi POS versi 2. Di sana ada laporan terkait dengan Sambang, cara bertindak kita itu Sambang, kemudian juga Pindo. Kita juga melakukan yang namanya deteksi dini, pengumpulan pendapat masyarakat, kemudian kita juga harus bisa melaksanakan mediasi atau pendampingan permasalahan yang terjadi atau problem solvingnya. Pada saat kita melaksanakan pendataan di wilayah, tentunya secara berjenjang secara struktural ya. Untuk bahan kami melaksanakan pembinaan penyuluhan itu ada yang namanya terkait dengan analisa evaluasi kinerja. Itu diminta secara berkala ke jajaran di satuan di bawah Polres, dalam hal ini ke polsek-polsek. Nah, kita melaksanakan mapping, kita melaksanakan pendataan, misalkan terkait tema kalau tadi disampaikan kekerasan perempuan dan anak, kita minta datanya ke polsek. Berapa kasus perempuan dan anak yang lagi ditangani dari unit reskrim di polsek A, di polsek B berapa, di polsek C berapa, sampai dengan polsek yang terakhir. Di Jember ini kan ada 31 polsek ya, dari polsek Ajung sampai dengan polsek luar. Terkait juga permasalahan di luar perempuan dan anak, misalkan mau di mapping terkait peredaran narkoba, di polsek Ajung itu berapa kasus yang sudah masuk, di polsek sampai dengan polsek luar itu berapa. Data-data yang terkait dengan korelasi pembinaan masyarakat, utamanya nanti perempuan dan anak, itu secara berjenjang kami minta datanya ya, nanti kan ketemu. Oh, di Polsek Ajung ada 2, di Polsek Jenggawa tidak ada, di Polsek Kaliwates ada 1. Nah, itu kita mapping, kita buat metrik. Nah, dari data itu nanti kita perdalam lagi. Korbannya dari desa mana, ya, atau pelakunya dari kelurahan mana, crossing. Kita melaksanakan pembinaan, utamanya bagi korban, terlebih juga pada pelakunya, gitu loh. Jangan sampai si pelaku ini tetap melaksanakan kegiatannya sehingga jumlah korbannya bertambah banyak. Dari sisi korban, kita juga melakukan pendampingan bagaimana agar permasalahan ini ya dibilang aib, tapi itu harus tetap berjalan yang namanya hidup itu. Bagaimana mengantisipasi tidak menjadi korban yang berikutnya lagi, atau kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kan ada yang lagi viral, misalkan pernah menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual ya, mulai dari tahun 2 tahun terakhir gitu ya. Nah, berarti itu kan dari lingkungan juga bisa dikatakan tidak peka, kemudian mungkin tidak memberikan informasi kepada petugas yang ada di kewilayahan. Sehingga kalau kami dari kepolisian tidak diberikan informasi, kami pun akan kesulitan gitu loh, untuk memetakan daerah-daerah mana yang rawan, untuk memetakan daerah-daerah yang harus diantisipasi. Kami juga harus melaksanakan merubah mindsetnya. Di sana kalau memang sudah menjadi korban, terjadi banyak korban ya, berarti kan itu eskalasinya sudah naik. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan penindakan di sana supaya itu tidak menyebar kemana-mana kan, seperti itu. Jadi cara kita untuk melihat itu di mapping dengan cara mengumpulkan data dari polsek-polsek itu tadi. Kemudian kita olah, oh ternyata di Jenggawa nih, misalkan tadi yang saya sampaikan ada 5 cukup dinilai tinggi dibandingkan daerah lain. Berarti kita harus konsennya ke wilayah itu. Ada apa di sana kayak gitu. Kalau diketahui adik-adik, data yang kami pegang khususnya perempuan dan anak terkait dengan kunjungan ketua KPAI kemarin Kak Seto itu ya, rata-rata kalau kami baca data yang masuk ke kami dari polsek, kemudian dari reskrim,
itu rata-rata hampir 16-17 kasus setiap bulannya. Itu tadi serangkaian acara kegiatan sosialisasi kami dari awal hingga akhir. Jika ada cuplikan video maupun penyampaian yang kurang berkenan, kami dari kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih.